energi-energi musik yang ada di dalam diri gua. Simon Phillips sama Mike Portnoy. Band rohani belum pernah ada kayaknya di Indonesia itu yang namanya One Stop Music Solution. Harapan saya, visi saya itu Creative Hub, back to back ya. Kita harus mengcover para rental partner ke prinsipal. Saya punya suatu masalah dengan diri saya sendiri. Ternyata manusia ini bukan sekedar manusia batinnya, tapi ada manusia spiritual. Gua dalam 1 tahun bisa baca kurang lebih 50-70 buku mungkin. Orang bisa mengkhotbahkan apa yang mereka anggap benar, tapi mereka tidak bisa praktekinnya. Lupa makna dari love itu sendiri. Suatu hari saya akan buktikan, gue pasti jadi orang yang lebih baik untuk kedepannya, dan saya harap mereka bisa tersenyum di surga. Itu aja. I'm Talk. Selamat datang di episode pertama I'm Talk. Kita kedatangan Christian Kartiko, founder dari IM Music Solution. Iya. Apa kabar, bro? Baik, bro. Lu kecil tuh bagaimana sih lu tumbuh sampai lu mengenal musik? Kecil, suatu proses yang mungkin tidak terlupakan ya buat gue ya. Oke. Ya, jadi gue mulai mengenal musik memang literally bokap gue kan ada sekolah musik. Oke. Ya, gue mulai dikenalin dengan apa yang namanya instrumen segala macam. Cuman pada waktu itu gue belum nemuin tuh apa sih musik yang sebenarnya. Sampai di suatu waktu gue belajar drum. Nah, di sana gue mulai enjoy, mulai tergali, mulai terpancing energi-energi musik yang ada di dalam diri gue. Akhirnya gue mulai mengeksplor apa yang namanya musik itu. Oke. Itu kurang lebih sekitar gue SD lah kalau nggak salah ya. Nah, lu dapat influence dari mana tuh? Influence banyak sih, banyak. Drummer ya, Iya, oke. terutama ya kan. Gue main drum kan. Gue punya idola 2 orang pada waktu itu, yaitu Simon Phillips sama Mike Portnoy. Wih, gila. Keren. Ya, gue suka banget sama musik-musiknya Toto. Ada popnya, ada alternatifnya, ada rocknya. Ya, gue mulai belajar, mulai ngulik, mulai mempunyai role model dalam bermusik pada waktu itu. Dalam bermusik. Dan akhirnya menginspirasi saya untuk bermusik. Mulai ngeband tuh mulai dari kapan? Ngeband, gue mulai SMP. SMP udah mulai ngeband ya? SD kelas 6 kalau nggak salah ya. Mau ke SMP kelas 1 itu gue mulai ngeband tuh. Mulai ngeband, di sekolah juga ngeband. Terus di luar juga ngeband. Sampai kita bikin album dan segala macam. Album rohani tapi ya, bro ya. Oh, album rohani? Iya. Wow, jadi band pertama lu tuh malah band rohani? Band rohani sama band di sekolah sih. Di sana kita mulai mengeksplor gimana caranya bermusik dengan baik dan benar. Selain itu lu juga dapat pendidikan musik dari sekolah bokap ya? Iya, tapi gue jujur aja gue ngambil short course sama beberapa drummer pada waktu itu. Oke. EL, Oh, ada band, Akira Jimbo. Akira Jimbo? Akira Jimbo, gue sempat ngambil course bareng Akira Jimbo. Nggak nanggung-nanggung Akira Jimbo. Pas waktu itu dia kebetulan datang ke Indonesia, bro. Oke. Kan ada klinik, ya gue sempat ngambil course. Terus gue datang ke kliniknya Mike Portnoy dan segala macem. Akhirnya kesampaian. Cuman yang belum kesampaian sampai sekarang, ngelihat atau nonton Simon Phillips secara langsung tuh belum. Butuh effort yang lebih kayaknya ya. Karena dia kan sekarang udah tua, udah jarang. Di Toto pun kayaknya sudah nggak seberapa aktif sih Iya. Simon Phillips. Itu perkenalan lu dengan musik ya? Iya. Gue mau nanya tentang album rohani yang lu hasilkan. Lu tertarik untuk bikin album rohani itu bagaimana ceritanya? Oh, waktu itu gua ketemu sama salah satu artis rohani Indonesia yang pada waktu itu sangat-sangat dihormati, sangat-sangat berpengaruh juga di dunia musik rohani, yaitu kalau mungkin bro pernah dengar Frankie Sihombing. Ya. Frankie Sihombing ya, ketemu dia akhirnya kita ngobrol panjang lebar, terus dia dengerin demo lagu kita dan segala macam, akhirnya dia tertarik untuk memproduksi kita. Akhirnya kita buat satu album. Mungkin di YouTube mungkin ada kali ya. Masih ada ya? Masih ada. Jejak digitalnya? Jejak digitalnya masih ada. Oke. Berapa album totalnya? 3 kalau nggak salah. Kalau misalnya teman-teman mau tahu perjalanan musik saya, perkembangannya mungkin bisa dengerin albumnya. Dari album pertama sampai album ketiga itu, dari sound development, dari aransemen, dari segala macamnya itu sangat-sangat berasa gimana sih perkembangan kita pada waktu itu. Nama bandnya apa, bro? Amazing Boys. Personilnya siapa aja tuh? Ada saya sama kakak saya sama adik saya yang ketiga.
Ya, dan masih aktif di musik lah ya. Masih aktif ya. Terakhir dia mengeluarkan single ya. Single betul. Bareng Cindy Mohede, Ya. bareng Frankie Kuncoro, arrangernya, produsernya si Ronald Steven. Ferdinand? Dia nggak aktif di dunia sekuler lagi sih. Dulu kan dia ada band namanya, boy band namanya Hits. Tapi sekarang dia udah fokus di sekuler, bukan sebagai penyanyi ya. Sebagai profesional, sebagai arsitek, tapi dia tetap pelayanan setiap hari Minggu. Sekarang gue mau tahu nih perkembangannya dari lu anak band gitu ya. Iya. Terjun di industri sampai akhirnya lu membuat industri lu sendiri nih. Si IM Music Solution. Itu gimana ceritanya? Iya. Jadi kebetulan waktu itu saya pada waktu college ditugasin bro untuk buat suatu project di mana kelasnya itu kelas entrepreneurship. Nah, waktu itu saya kebayang belum pernah ada kayaknya di Indonesia itu yang namanya One Stop Music Solution. Oke. Iya, jadi di sana ada store, bisa ada rentalnya juga, ada produksinya juga, dan ada edukasi, yaitu sekolah musik. Kayaknya belum pernah ada. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu, karena diizinkan, saya memulai itu IM Music Solution itu sendiri pada tahun 2009. Itu kantor masih di Jalan Sulawesi kalau nggak salah ya, belum di Panglima Sudirman. Dan akhirnya kita pindah ke lokasi baru, karena dengan fasilitas yang memadai, akhirnya kita mengeksplor lebih lanjut. Dapat inspirasi dari mana gitu? Bisa bikin satu rumah gitu ya, rumah Iya. musik. Bukan cuma rumah musik ya, harapan saya, visi saya itu creative hub. Kreatif apa? Bukan cuma secara audio, tapi secara visual, segala macam. Oke. Suatu hari bisa menjadi suatu creative hub, di mana kita mewadahi orang-orang kreatif untuk berkarya pada waktu itu. Wow, 2009 ya? 2009. 2009 tuh belum banyak loh kreatif hub. Belum Di Jakarta seperti sendiri sekarang kayaknya ya. juga belum ada ya. Iya. Apa sih motivasi lain selain memang, ya kita kalau ngomongin bisnis ya pasti ya. Iya, betul. Selain itu lu punya kecintaan, ada motivasi lain nggak sih? Selain cari cuan ya bro ya berarti Iya, ya. selain cari cuan. Kita punya tagline nih, itu answer your needs. Oke. Jadi saya mempunyai visi di mana kita bisa mendeliver, kita bisa no boundaries, karena musik itu kan universal language. Ya. Kita bisa merangkul, bisa menyampaikan visi-visi kita, menyampaikan kreativitas kita melalui musik. Jadi kita ingin menyalurkan energi-energi positif lah melalui musik. Oke. Ya, bukan cuma sekedar cari cuan, tetapi menjawab kebutuhan para klien-klien, para project di area project maupun di area manapun itu. Pencapaian terbesar IM Music tuh apa sih, Bro? Menurut saya setiap case itu sangat spesial. Jadi mempunyai suatu daya tarik sendiri, mempunyai suatu kepuasan tersendiri. Jadi kita menganggap semua case itu sangat spesial. Jadi tidak ada pencapaian terbesar, karena setiap pencapaian terbesar yaitu the next project, itu pencapaian terbesar kita. Titik terendahnya. Titik terendah awal COVID 2020. Sebelum COVID itu kita hampir mencapai puncak-puncaknya penjualan yang sangat luar biasa, karena waktu itu kita penetrasi marketnya juga luar biasa. Tapi pada waktu itu karena satu dan lain hal, COVID itu melanda pada waktu itu. Nah, di sana mulai itu karena kita banyak support ke rental-rental partner segala macam. Nah, waktu itu kan dunia event hancur, sangat hancur. Pada waktu itu boleh dibilang hancur banget lah. Semua pada tiarap segala macam, yang ngambil barang ke kita pun yang kita support. Akhirnya mereka juga give up, bro. Gua nggak bisa bayar lu nih. Akhirnya kita ada restrukturisasi dan lain sebagainya. Nah, di sana itu keuangan cash flow-nya mulai kacau. Dan manajemen juga pusing juga, karena waktu itu kan kita back to back ya. Kita harus mengcover para rental partner ke principal. Rental sepi, project ya ada lah, cuman nggak banyak. Project pemerintah kan tetap jalan segala macam. Ya. Sekolah musik juga. Waktu itu kan ada PSBB segala macam. Dan harus online, mulai online segala macam kan. Retail apalagi hancur. Puji Tuhannya pada waktu COVID kita mulai merangkak balik itu, kita nggak sampai yang ada namanya PHK itu nggak ada, bro. Terus kita nggak ada merugikan para stakeholder itu nggak ada, karena kita punya satu tekad, yaitu kita maju bareng, kita bangkit bareng. Jadi
apa yang menjadi masalah, saya selalu floorkan ke anak-anak. Salary tetap penuh atau bagaimana? Salary waktu itu salary tetap, cuman insentif yang nggak ada, bro. Oh, jadi itu kan secara perusahaan lu ngebangun ya. Secara personal kan juga butuh struggle ngebangun gua. gitu. Iya. Itu bagaimana lu melaluinya? Ya, jujur pada waktu itu saya juga sempat struggle. Saya punya suatu masalah dengan diri saya sendiri, tapi akhirnya saya menemukan suatu pencerahan. Oke. Iya. Karena saya waktu itu akhirnya sadar bahwa apa sih yang kita cari, apa sih yang kita bangun. Dan di sana saya menemukan sesuatu yang bisa membuat saya bangkit dan akhirnya jadi pribadi yang lebih baik lah, bro. Support system dari keluarga, dari teman-teman, dari sahabat-sahabat, dari para saudara, dari rekan kerja, dari tim gua yang akhirnya buat gua bangkit. Buat gua merasa bahwa hidup ini bukan tentang kita aja, ego kita harus dimatikan. Karena kalau kita berpikir kita self-centered terus, kita nggak akan melihat, dan kita nggak akan pernah bisa bersyukur, bro. Satu yang jadi berkat buat gua, yaitu ternyata manusia ini bukan sekedar manusia batinnya, tetapi ada manusia spiritual di mana kita harus kasih makan juga, bro. Batinnya kita bisa makan sehari 3 kali, tapi kalau manusia spiritual kita nggak dijaga, pasti ntar akhirnya kendor dalam arti kita nggak bisa menghadapi masalah, kita nggak tahan menghadapi segala kecobaan yang ada. Jadi dari gua ya, selain manusia batinnya yang harus dipelihara, tapi manusia spiritual itu juga penting. Gua jalanin itu cukup lama juga untuk mencari jati diri, mencari apa sih manusia spiritual yang sehat itu seperti apa. Ada yang guidance lu atau lu mencari sendiri? Ada mentor-mentor, gue sambil baca buku. Gue dalam 1 tahun bisa baca berapa buku ya? Kurang lebih 50-70 buku mungkin. Wow. Karena waktu itu gue nggak ngapa-ngapain, literally gue nggak ngapa-ngapain. Gue di suatu pusat pemulihan. Okay. Gue punya banyak waktu untuk mengeksplor diri gue sendiri, dan akhirnya gue belajar banyak dari buku-buku itu. Oke. Lu gimana sih manage-nya bisa sampai 1 dekade lebih itu gimana? Itu bukan karena saya sih, bro. Oke. Ya, karena saya percaya itu terjadi, itu bisa terlewati karena adanya kerja teamwork. Dan satu yang sangat menginspirasi saya ya, satu quote, untuk menjadi besar jangan memimpin orang, tetapi pimpinlah pemimpin, maka usahamu akan menjadi besar. Jadi saya tanamkan bahwa setiap orang mempunyai jiwa leadership. Jadi saya harap nanti suatu kedepannya mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin, akan menjadi leader-leader di dalam timnya masing-masing. Itu yang saya tanamkan. I'm Talk ini program yang seperti apa? Lu akan mengundang siapa sih? Apakah hanya di industri audio aja? Oh, enggak. Karena kita luas seperti tadi, mungkin kita belum punya creative hub secara fisik. Oke. Tetapi kita akan membangun suatu wadah di mana creative hub secara digital. Wow. Ya. Nice idea. Mungkin dari sana kita bisa mulai mencari suatu benang merah, dan akhirnya nanti suatu hari saya harapannya mempunyai suatu wadah, mempunyai suatu tempat di mana menaungi creative hub itu sendiri. Jadi bukan, it's not all about music. Jadi bisa ke industri-industri lainnya juga sih. Oke. Iya. Khususnya para Entrepreneur, ya, entrepreneurship. Kita lagi dilanda sesuatu yang luar biasa di negeri ini ya. Iya. Demo-demo dan segala macam. Ya, akibat satu dan lain hal gitu ya. Iya. Kalau dari sisi musik, lagu apa yang paling cocok untuk menggambarkan situasi hari ini? Ini lagu boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Iya. Saya terinspirasi dengan lagunya Black Eyed Peas sih. Black Eyed Peas. Iya. Oke, ya. Pernah dengar lagunya Where's the Love nggak? Iya. Kalau kita baca liriknya, kita mengeksplor lebih dalam lagi liriknya, itu bagus banget, bro. Oke. Jadi kekerasan, chaos terjadi di mana-mana. Tapi di mana itu love, di mana itu cinta. Orang bisa mengkhotbahkan apa yang mereka
anggap benar, tapi mereka tidak bisa praktekinya. Oke. Banyak orang mengejar egonya masing-masing, tetapi mereka lupa makna dari love itu sendiri. Ya. Hampir mirip sih ya kalau gue ya. Kalau lu apa nih, bro? The Beatles. Oh, All you need is love. all you need is love. Wow. Hampir sama kan? Iya. Iya. Emang dunia ini harus dibangun dengan cinta ya, bro. Betul. Sama seperti lo membangun si IM Music Solution kan tentu dengan cinta ya. Ya, love, peace, and respect. Love, peace, and respect. Iya. Kalau kita nggak bisa respect satu sama lain, pasti terjadi bentrokan, gesekan yang akhirnya nggak terhindari. Kalau misalnya gua punya satu telepon ajaib Ya. dan telepon itu bisa menghubungkan lu ke mungkin orang-orang yang sudah meninggalkan lu gitu. Ya. Lu mau ngomong apa? Iya. Gue dulu banyak salah, gue dulu banyak buat salah lah, sampai nyusahin gitu. Saya cuman bilang suatu hari saya akan buktikan gue pasti jadi orang yang lebih baik untuk kedepannya, dan saya harap mereka bisa tersenyum di surga. Itu aja. Ada apa nih ke depannya di IM Music Solution? Selain IM Talk, lalu ada program apa lagi gitu? Nah, kita baru launching nih website baru. Oke. New website, bukannya apa, cuman new look, new design, new semuanya, ada program-program baru dan lain sebagainya. Nanti bisa dicek di bawah ini ya. Oke, ada di bawah ini nih. Iya. Terima kasih. Thank you, bro. Dian.